Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Aku Hampir Menjadi Tumbal Bosku Sendiri. Cerita ini Michan peroleh dari laman pesugihan, dan jika kalian ingin membaca sendiri, Michan akan sediakan link di kolom deskripsi ya gengs. Oke gengs, Michan tahu nih kalian pasti udah gak sabar kan pengen langsung dengar ceritanya. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku hampir menjadi tumbal bosku sendiri. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan sore itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja bos memanggilku untuk datang ke kantornya. Sisa jam yang bisa aku gunakan untuk beristirahat itu harus terbuang begitu saja. Tapi tak apa, mungkin saja bos sedang ingin memberiku bonus, ya kan? Sesampainya di sana, aku mengetuk pintu. Permisi pak, ini bagus, kataku. Tak lama bosku menyahut dan segera menyuruhku masuk. Sebelumnya, aku belum pernah memasuki kantor milik bosku ini. Namun aku pernah mendengar rumor kalau di pojok ruangannya selalu ada dupa yang dinyalakan. Saat aku masuk, ternyata desas-desus itu benar. Bau dupa semerbak menghinggapi hidungku. Tak hanya dupa, aku pun sempat melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di sebelah dupa. Tak ingin berprasangka macam-macam, aku lalu duduk. Gus, setelah ini kamu ikut saya ke rumah ya. Ada barang yang harus diangkat ke pabrik besok. Pak Burhan sedang cuti, jadi butuh tambahan orang untuk mengangkut barang-barangnya, kata Pak Bos. Baik pak, balasku sopan untuk menunjukkan sikap pegawai yang baik. Aku lalu menunggu Pak Bos untuk menandatangani beberapa berkas untuk beberapa saat. Setelah selesai, aku langsung membututinya dari belakang untuk menuju mobil. Saat aku menaiki kursi penumpang, entah kenapa bau yang ada di ruangannya tadi sama persis dengan bau yang ada di mobil ini. Sebegitu enaknya kah bau dupa sampai harus ditaruh di mana-mana, batinku. Meski kali ini baunya tidak terlalu menyengat, tapi tetap saja bau itu semakin membuatku tak nyaman. Pak Bos menginjak pedal dan aku pun hanya terdiam sepanjang perjalanan. Begitu pula Pak Bos. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah Pak Bos. Rumah itu begitu besar, tingkat 2 dan kelihatannya mewah. Saat ini aku menerka-nerka apakah selera Pak Bos memang sedikit berbeda dengan yang lain. Pasalnya, rumah besar tersebut tidak dilengkapi dengan penerangan yang memadai, melainkan hanya diberi lampu yang sudah redup. Seruan Pak Bos kemudian membuyarkan lamunanku. Gus, ayo sini masuk, katanya. Aku lalu mengikutinya dari belakang. Duduk saja dulu di sini, saya mau memanggil karyawan yang bertugas dulu, kata si Pak Bos. Ia lalu pergi ke dalam rumah sambil berteriak kepada pembantunya untuk mengambilkanku minum. Aku menuruti kata-katanya dan duduk di sofa. Setelah itu, aku ternyata baru sadar kalau rumah itu juga bau dupa. Mungkin karena dari tadi aku selalu menciumnya, jadi hidungku sudah beradaptasi dengan bau tersebut. Atau bisa jadi, bau dupa dari kantor dan mobilnya Pak Bos tadi masih membekas di hidungku, sehingga aku masih menciumnya sampai sekarang. Entahlah. Saat aku menunggu, aku bertemu seorang anak perempuan yang dibawa pembantu Pak Bos setelah memberiku minum. Kelihatannya sih anak Pak Bos, namun anehnya, anak itu tidaklah seperti anak normal. Ia berada di atas kursi roda, sedangkan kedua telapak tangannya seperti tertekuk di atas. Kepalanya miring, dan mulutnya terus-terusan mengeluarkan liur. Akan tetapi, meski kelihatannya tidak berdaya, anak itu memakai baju yang mewah, sementara di tangannya ada banyak gelang emas. Ada rumor yang mengatakan kalau memang ada anak cacat di rumah Pak Bos. Katanya anak itu sengaja dimanjakan karena tuntutan pesugihan. Rumor ini semakin dilebih-lebihkan setelah mengetahui ada dupa di ruangan Pak Bos. Tapi setelah melihat anak itu secara langsung, aku malah menjadi prihatin. Orang-orang itu ngawur. Bosnya diberi cobaan begini kok malah dirumorkan yang enggak-enggak, gumamku. Lama menunggu karyawan lainnya, aku jadi ingin kencing. Sementara itu,
Pak Bos juga tak kunjung menemuiku di ruang tamu. Lalu aku memutuskan bertanya letak kamar mandi kepada pengasuh anak itu. Lurus saja, setelah itu belok kanan, ada pintu di sebelah dapur. Nah, itu kamar mandinya, Mas, katanya. Aku lalu buru-buru menuju kamar mandi karena sudah tak tahan. Namun saat aku melewati sebuah pintu kamar, aku mendengar sayup-sayup suara Pak Bos yang sepertinya sedang membicarakanku. Tenang saja, Ma. Aku sudah bawa bagus. Aku sudah mengecek peton dia, dan ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di depan, Ma. Setelah ini tinggal kita eksekusi saja. Samar-samar Pak Bos berkata kepada istrinya. Mendengar itu, aku tidak jadi kebelet kencing. Entah apa yang dimaksud eksekusi itu, tapi perasaanku benar-benar tidak enak. Tanpa pikir panjang, aku lalu bergegas keluar dari rumah itu. Namun aku dicegat pembantu yang memberitahu jalan ke kamar mandi tadi. Mau kemana, Mas? Tanyanya dengan raut khawatir. Mau ngerokok sebentar, Mbak. Jawabku berbohong. Aku takut pembantu itu juga bersekongkol dengan Pak Bos sehingga aku terpaksa berkata demikian. Aku lalu berjalan hingga sampai di sebuah halte bus. Aku lalu pulang ke rumah dengan hati yang tak karuan. Ternyata rumor Pak Bos yang menggunakan pesugihan itu ternyata benar adanya. Sejak saat itu, aku langsung mengundurkan diri dari kantor tanpa meminta persetujuan Pak Bos. Aku tidak ingin diincar sebagai tumbalnya lagi. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Aku Hampir Menjadi Tumbal Bosku Sendiri. Dan di sini Michan cuma mau berpesan ya gengs, tetap berhati-hati dan waspada dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bagaimana ceritanya gengs? Seru bukan? Walau terkesan singkat. Tapi jangan khawatir, Michan akan memberikan cerita-cerita yang lebih seru lagi nantinya. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video ini dari awal. Dan tak lupa Michan ingatkan, untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.